Kalau ada dansernya AK yang seperti itu, ditindak, pidanakan, Oh, masukkan penjara. Semestinya daerah itu, pemerintah itu berterima kasih pada owner-owner kecimol, walaupun dia tidak tamat SMP atau SD. Kalau ada yang menjustis kecimol ini kelalah cikar motor lewat, karena dia tidak paham. Karena mereka tidak tahu apa arti kecimol. Kita minta dibina, bina kita. Jangan kita dibinasakan, belum dibina, ini salah. Kamu nggak sendiri, Dio Mukti di sini ngobrol bareng Pak Nahrul Djawandi. Tepuk tangan. Oke, Pak Nahrul Djawandi ini dari Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat. Ini yang lagi viral ini, Pak. Kalau lihat di media sosial, rame sekali nih yang bahas kecimol nih, Pak. Iya. Macem-macem, ya kecimol versus kulit sawi itu lagi tinggi nih. Dan kemarin dari teman-teman dari AK Kecimol itu baru melakukan aksi damai, Pak ya. Ya untuk ya membuat pernyataan banyak hal lah yang disampaikan di situ, Pak ya, termasuk Pak Djawandi sebagai orator. Iya. Wih, ini orator ini nih. Kayak Bung Karno ini. Nah, ini Pak, ini saya penasaran nih, Pak. Ini sebenarnya kecimol ini gimana? Kemudian kalau misalnya kita ngelihat nih Pak ya, kan ada yang bilang pro kontra nih, ada yang bilang kecimol ini adalah budaya Lombok, tapi ada yang bilang juga kecimol ini bukan budaya Lombok karena lagunya ada lagu dangdutnya dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya ngelihat dari sejarahnya kecimol tuh lahirnya dari kapan Pak? Maksudnya muncul itu dari kapan Pak? Jadi yang pertama kita harus memiliki kesepakatan, kesepahaman dulu tentang budaya. Oh oke. Jadi kita berbicara budaya itu secara akademik. Apa itu budaya? Budaya ini berasal dari dua unsur kata, budi dan daya. Budi ini satu pemikiran atau satu kreasi anak bangsa, pemikiran yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk suara dan gerak. Itu budi. Daya ini yaitu bisa mengkreasikan, bisa menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi budaya itu suatu kemampuan anak bangsa melalui pemikirannya, melalui kreasinya, kemudian dijabarkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diterima oleh satu komunitas secara menerus. Jadi saat ini kan ini kreasi baru anak bangsa, anak Lombok. Kemudian diterima oleh satu komunitas dan dipergunakan secara terus-menerus, berkelangsungan. Berarti ini suatu budaya baru. Dulu budaya kita gendang belik itu budaya juga. Itu budaya dari orang tua kita. Kemudian diteruskan juga sekarang. Lalu sekarang timbul budaya baru. Ya harus kita welcome, harus kita terima. Inilah budaya kreasi anak bangsa. Justru kita harus bangga. Ada budaya kita dan ini tidak ada di luar daerah, hanya adanya di Lombok. Coba cari di Surabaya, di Jakarta, tidak ada. Jadi kecimol ini budaya anak Lombok. Dulu orang tidak pakai lepis Pak, budaya orang Barat. Sekarang kita di Lombok ini banyak pakai lepis, budaya kita sudah menjadi suatu budaya kita. Dan ini tercipta mulai sekitar tahun 87-an. Itu awalnya di Lombok Timur. Diciptakan namanya esot-esot. Kemudian tahun 95 ada festival esot-esot. Di mana pada saat itu diundang pemerintah, hadirlah perwakilan pemerintah itu Menteri Penerangan Bapak Haji Harmoko. Oh iya, bosnya RRI dulu zaman dulu itu. Bapak Haji Harmoko memberikan nama esot-esot ini menjadi kecimol. Pemberian nama oleh Menteri Penerangan itu merupakan satu keputusan. Jadi keputusan secara lisan. Jadi apapun keputusan menteri itu bisa membatalkannya adalah menteri itu sendiri. Yang mencabut hanya menteri itu sendiri atau satu tingkat di atasnya. Siapa? Ya presiden. Presiden, benar. Lalu kita sekarang yang ada ini mau membubarkan kecimol atau mencabut tidak bisa. Nah itulah sejarahnya kecimol berdiri. Tetapi tidak terlepas dari kemajuan zaman, menyesuaikan diri, akhirnya seperti yang sekarang kita lihat ini. Oke.
Iya, iya, iya. Jadi berarti memang sebenarnya kalau misalnya kita runut dan kita bersepakat nih dari asal katanya budaya yang seperti yang Pak Jawandi bilang tadi, Iya, ya benar. Budaya itu adalah akal, pikiran, gerak yang dilakukan oleh umat manusia. iya. Ya, itu budaya. Apapun yang sekarang terjadi pun juga masuk dalam kegiatan budaya di sini Budaya. nih, seperti itu. Kayak kita ngobrol seperti itu. Nah, eh, tapi kan kalau misalnya merujuk, kalau dulu mungkin apakah sudah ada dengan pakaian kan belum ada Pak ya. Iya, iya. Nah sekarang ini kan makin makin yang muncul itu justru malah mohon maaf ini dalam tanda kutip negatif ya Pak ya. Kayak tarian-tariannya kayak gitu. Terus apalagi kita lihat yang nari dance apa sih? Dancer ya? Iya, ya Nah, dancer. dancer-dancernya itu juga narinya kayak dalam tanda kutip hot kita bilang ini Iya, Pak. iya, Nah, betul, gitu. betul. Itu yang jadi kontroversi juga Pak di masyarakat kalangan masyarakat di Iya, Lombok bahwa banyak yang menyatakan bahwa bubar aja karena bukan begini, Sasak itu bukan begini gitu. iya, Sasak itu dulu itu kita tuh religius. iya. Kenapa munculnya jadi seperti ini gitu. Jadi mengenai dancer ini kan Hmm. masalah person. Hmm. Kita punya lumbung, contoh kecil. Lalu lumbung ini ada tikus, masa lumbungnya kita bakar? Nah. Kenapa enggak tikusnya aja yang kita buang? Kita punya kepala, Pak. Hmm. Peci kita tidak bisa masuk, masa kepala dipenggal? Kan pecinya yang harus diganti. Iya benar. Kan begitu logikanya. Iya benar. Kan peci yang harus kita ganti. Iya iya iya. Masa kepala kita mau penggal? Hmm. Mengenai dancer ini kita tidak bisa nampikkan memang ini kita bilang kasuistis. Hmm. Tapi kami di dalam Kecimol ini sudah ada perkumpulan namanya asosiasi, sudah ada anggaran dasar dari rumah tangga. Memang tidak boleh itu. Hmm. Kenyataannya di lapangan terjadi. Kebanyakan yang terjadi ini, kejadian ini di luar anggota kami, Pak. Di luar AK NTB. Jadi kami tidak bisa memasuki rumah tangga orang. Kami mau bina orang tidak bisa karena dia bukan anggota kami. Bahkan ada salah satu grup sudah kita somasi, pemberitahuan supaya jangan apa dia, ini rumah tangga saya, mau-maunya saya tidak masuk AK. Lalu kami kan sakit hati sendiri aja. Jadi masyarakat justru malah tertujunya kepada akal Lombok berarti jadinya. Iya. Satu makan nangka semua kena getahnya. Nah, iya benar. Iya. Saya tadi hampir bilang, saya bubar aja lah ke Cimol, nggak jadi nih. Setelah diterangin begini kayak nggak jadi Pak. Oke, berarti begini. Di dalam akal Lombok sendiri memang sudah ada, kayak tadi Pak Jawan dibilang sudah ada ADART-nya. Salah satu yang tertuang dancer, tidak ada dancer berarti. Atau ada dancer? Ada dancer, cuma narinya tidak yang seperti yang kita tonton sekarang saat ini. Nah, itu dia. Bahkan kami meminta kepada APH, kalau ada dansernya AK yang seperti itu, ditindak, pidanakan, masukkan penjara. Bahkan ada satu dancer yang sudah kita sendiri yang laporkan, Pak. Kita sendiri AK yang melapor. Sekarang sedang berproses. Iya. Ini udah mulai jelas nih berarti nih. Apa namanya? Berarti memang agak susah juga sih ya dari asosiasi AK Lombok untuk merapikan, tapi ternyata itu bukan anggotanya AK Lombok. Iya betul. Iya susah sih bener ya. Tapi kan yang ya itu dia. Ini gimana jadinya nih? Apa ya ibaratnya kayak solusi atau apa gitu Pak, supaya ini bisa lurus loh nih Pak gitu, karena udah tersebar nih masalahnya di masyarakat. Cap dari Kecimol itu sisi negatifnya banyak, ada anekdot juga kan ya, yang apa ke Kelalah Cikar Montor lewat. Iya itu iya, ada udah muncul stigma negatif dari Kecimol ini Pak. Jadi kita hidup ini semua punya masalah Pak. Okay. Kita semua bermasalah. Termasuk gubernur kita sekarang punya masalah. Apa masalah? Mau 2 periode dia. Kan begitu. Waduh. Apalagi ini Kecimol. Semua kita punya masalah. Apapun yang kita lakukan ini ada masalah, ada tantangan. Justru dengan tantangan ini mengajak kita pendewasaan dalam berpikir. Kalau ada yang menjustis Kecimol ini Kelalah Cikar Montor lewat karena dia tidak paham. Karena mereka tidak tahu apa arti Kecimol. Pemberian dari Menteri Penerangan itu, Kecimol itu kecil dan molek artinya. Oh, oke. Kecil dan molek. Bukan Kelalah Cikar Montor lewat. Itu diplesetkan saja. Makanya kemarin kita mengadakan aksi damai di gubernur. Apa maksudnya? Minta regulasi hukum. Kita mohon kepada pemerintah daerah yang memiliki palu kebijakan, buatkan kita regulasi hukum
bagaimana tata laksana berkesenian di Nusa Tenggara Barat. Sehingga kami para pemain kecimol ini bisa melaksanakan interaksinya dengan santun. Bagaimana? Kita minta dibina. Bina kita. Jangan kita dibinasakan, belum dibina, ini salah. Harus dibina dulu. Kalau sudah dibina dalam waktu sekian bulan atau sekian tahun, tidak bisa dibina, ya binasakan. Itu memang alternatif terakhir. Dan kami siap dibinasakan kalau memang tidak bisa diatur. Oke. Jadi ini untuk rata semua pelaku kecimol berarti ya, bukan hanya AK ya berarti ya. Jadi nantinya kita harapkan juga daerah itu membuat regulasi atau pasal-pasalnya itu, kecimol ini masing-masing sanggar punya SIM. Oke. SIM-nya itu dari mana? Bisa saja dari penanaman modal. Sehingga para sanggar ini bisa memberikan kontribusi kepada negara. Misalnya setiap SIM itu dikenakan 1 juta atau 500.000. Lama waktunya misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Izin atau 5 kegiatan tahun. begitu izin ya. kegiatan. Nah, salah satu syaratnya untuk mengurus SIM itu harus ada rekomendasi dari suatu lembaga yang resmi. Jadi lembaga apa atau organisasi apa? Ya AK. Dia harus masuk AK dulu baru bisa direkomendasikan buat SIM. Jadi nanti yang dibina ini yang masuk dalam AK. Enak. Jadi pemerintah itu koordinasi atau membina satu lembaga tersebut. Yang selama ini kan 30 tahun yang lalu negara kemana? Semestinya negara harus hadir. Apapun masalah masyarakat negara harus hadir. Hatta jatuh satu tangkai daun pun harus negara tahu sebenarnya. Masa tidak tahu ini kecimol sudah ada 30 tahun lebih? Ini seakan-akan melakukan satu pembiaran, Pak. Negara membiarkan. Secara tidak makna hukumnya, secara tidak langsung. Negara sengaja membiarkan kita seperti ini, ribut seperti ini. Kalau diatur dari dulu tidak mungkin akan ribut seperti ini. Nah, mungkin ini sekarang ini momen yang tepat mungkin Pak ya. Untuk supaya ini harus diatur. Karena di negara kita viral dulu baru. Ya ini makanya ini. Viral ribut dulu kan ya baru ini. Ribut dulu baru. Iya benar. Turun tangan. Semestinya turun tangan dulu baru. Sebelum ribut ya. Sebelum ribut. Iya benar. Nah berarti Mas Beni. Oke. Mungkin dari AK NTB mungkin berpendapat seperti itu ya Pak. Nah kalau misalnya ada kecimol-kecimol yang memang tidak mau untuk bergabung sama AK Lombok gitu. Tapi pengen punya SIM gimana? Pengen punya izin lah untuk berkegiatan gitu misalnya. Jadi dalam misalnya mohon maaf kita bukan menggurui. Kalau memang ada pergubnya nanti dalam pasal-pasal itu dijelaskan, dalam ayatnya dijelaskan. Salah satu ada harus memiliki masuk dalam payung organisasi. Silahkan buat organisasi sendiri. Apa namanya? Kan ini enaknya pembinaan nanti Pak. Yang dipanggil adalah organisasinya. Dibina misalnya oleh Dinas Pariwisata. Dibina oleh Dikbud dan lain sebagainya dalam instansi terkait. Jadi enak pembinaannya kan. Kalau sudah dibina dengan begitu bagaimana caranya? Contoh, nanti dalam regulasi hukum pasalnya misalnya atau ayatnya, pakaiannya pakai pakaian adat Sasak. Lagunya lagu religi misalnya. Tidak menggunakan dancer misalnya. Dan lain sebagainya. Jelas kecimol ini akan mengikuti itu. Tidak mungkin kita tidak akan ikuti karena itulah hukum. Jika terjadi pelanggaran, maka APH bisa bertindak karena ada payung hukumnya untuk bertindak. Apa perda itu? APH bisa mencopot orang itu atau mencabut SIM tersebut. Dengan sendirinya maka kecimol itu akan mati karena SIM-nya dicabut. Jadi setiap kecimol ini melakukan interaksi, APH bisa menanya atau kepala desa bisa menanya mana SIM-nya. Kalau tidak punya SIM, kepala desa boleh membubarkan acara itu. Oke, berarti tadi poinnya ya terserah tadi ya. Mau buat organisasi lain juga nggak apa-apa. Yang penting organisasi itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat berarti begitu ya. Berarti selama ini banyak yang melenceng dong berarti ya selama ini. Banyak. Nah inilah makanya kita sayangkan dari owner-owner kecimol yang tidak mampu memberikan pencerahan kepada sekehenya atau pemainnya. Sehingga pemain-pemain ini kadang-kadang mohon maaf ini di luar AK banyak yang mabuk, banyak celananya sampai setengah. Sementara kita dalam AK ini ada kasuistis dulu pemakai narkoba. Kita sendiri yang laporkan Pak. Diciduk, diamankan dia.
Jadi kita tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Niat kita baik. Niat kita adalah, kalau bahasa niat dewa lah kita ini Pak. Selalu dalam organisasi ini. Bayangan kita tidak digaji Pak, tanpa gaji kita. Beberapa dari pengurus ini tanpa gaji. Tapi kita ikhlas membantu mereka. Niat kita baik untuk membina mereka. Bahkan kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Contoh, kita donor darah Pak. Bisa saja masnya kemarin keluarganya tabrakan, ambil dari darah kita, enggak tahu. Iya. Atau orang-orang yang kontras itu bisa saja menggunakan darah kita kemarin, enggak tahu kan. Kalau sudah di PMI ya tergabung dalam satu darah, enggak tahu kita darah siapa. Ada Jumat bersihnya kita, ada pengajian dan lain sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam organisasi. Ada yasinannya. Benar kemarin kita mau selawatan di depan gubernur. Iya. Waktunya terlalu pendek. Iya benar. Kemarin rame ya, cukup banyak ya yang datang ya. Nah, ini juga ini. Kan tadi Pak Jawandi bilang, ya memang kalau sekarang kita lihat fenomenanya yang terlihat ya, kecimol itu ya seperti itu. Ada dancernya. Kemudian permisi pakai celana yang pendek gitu ya, yang notabene perempuan sobek-sobek gitu ya. Auratnya kan kelihatan. Iya. Kemudian aroma alkohol itu juga ada. Santer nusuk di hidung itu Mas. Nah, itu jadi ya itu tadi konotasi negatif ke kecimol tuh kayak seperti itu Pak. Gitu. Kita sangat sayangkan dan kita sadari itulah image yang tersebar di masyarakat kontradiktif dengan kenyataan. Seperti yang awal saya katakan, hal-hal itu sebenarnya bukan di luar AKNTB. Itu di luar AKNTB. Yang tergabung dalam AKNTB mungkin saya bisa bukakan. Bahkan penyanyi kita Pak sebelum acara bawa Al-Quran Pak. Oh, oke. Salah satu yang kita buat sekarang aturan, kalau mau masuk dalam sekehe kecimol, dia membuat surat pernyataan. Siap menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Itu salah satunya sekarang persyaratannya. Jadi semua pemain itu bawa londong Pak. Oh, oke. Begitu jam asar, harus sholat dulu. Bagaimanapun yang punya gawe mau nabuh, enggak usah. Harus sholat asar dulu. Setiap jam sholat harus sholat. Karena sholat ini tiang agama kita. Jadi kalau enggak sholat kita takut nanti ini akan membawa malapetaka bagi kita semua. Ya. Itu dia kayak tadi Pak Jawandi bilang satu makan nangka kita yang kena getahnya nih. Lengket semua badan kita Pak. Iya lengket semua. Mendingan lengket sama uang kan. Oh itu dia. Saya juga mau kalau itu. Oke, berarti ini nih udah ketemu sebenarnya ya. Sebenarnya kalau dari asosiasi sendiri tidak ada anggota yang seperti itu. Kalaupun ada ditindak sama asosiasi kecimol ya. Justru ini malah terjadi di luar itu yang membuat image kecimol ini jadi negatif ini. Gitu. Bahkan ada satu grup kita keluarkan Pak dari anggota keanggotaan. Kita cabut kartu anggotanya. Bahkan sekarang grup ini yang banyak viral itu. Yang mohon maaf, yang dancernya bancu-ancu yang terkenal ini grup yang sudah kita keluarkan dari AK. Percuma cantik kalau enggak pacaran sama anggota kecimol. Nah itu tuh kan yang muncul kayak di TikTok kan seperti itu Pak. Jadi ada wah begini dan mohon maaf kalau misalnya dilihat dari rentang usia kan itu kayaknya di usia di bawah umur itu Pak. Apa nanti nggak ini kayak misalnya mempekerjakan anak di bawah umur itu kan kena juga Pak undang-undang itu. Kalau kita sangat selektif dalam menerima, anggap saja pegawai lah menerima keanggotaan atau ke kecimol ini, salah satunya usianya harus di atas 17. Oke. Yang tamat SMA lah, rata-rata seperti itu kan datanya kita punya Pak, KTP-nya semua. Jangankan usia, siap menjalankan 5 waktu saja kita briefing dia. Jadi cukup ketat dan cukup selektif aturan di AKNTB Pak. Oke, termasuk juga dengan kalau mohon maaf, bagian-bagian dari kecimol itu apa aja? Dari depan sampai belakang? Kalau depannya drummernya, oke. Terus di belakang seperti pemain musik kebanyakan ada gitar, gitarisnya, melodi, ritme, bass, ketipungnya, drumnya, sulingnya, dapnya, greseknya, lengkap. Anggotanya sekitar 30 orang. Ibaratnya satu kali manggung lah gitu ya. 30 orang, satu sanggar itu anggotanya 30 orang. Lain lagi yang dorong sound systemnya. Iya.
Kurang lebih lah 30 sampai 35 orang satu sanggar. Yang uniknya Kecimol ini kalau udah akhir pekan dan masuk bulan Syawal itu rame. Rame, betul, betul. Apalagi kan bulan Syawal kan bulan-bulan yang dianjurkan Rasulullah untuk menikah kan. Iya, iya. Jadi rame gitu. Nah, kadang-kadang juga orang janganlah kita jalan dulu nih. Sabtu Minggu ke arah Lombok Timur atau Lombok Tengah itu Iya, iya. berarti siap-siap lah kena Macet. macet gitu. Macet. Iya. Oh, berarti dari Aka sendiri udah di ini ya, udah diatur bahkan dari segi usia ya. Iya. Nah, itu tuh tadi. Justru malah yang viral-viral nih. Anak-anak di bawah usia. Nah, itu dia. Kan kacamata masyarakat saat ini tuh Pak, media sosial Pak. Iya, iya. Apalagi yang kencang sekarang di kasus. Ya itulah ya, kasus kayak misalnya Kecimol versus TKI. TKI, TKW. ya kulit sawit itu kan wah saling sahut gitu. Kalau misalnya dilihat sebenarnya ada poin plusnya juga kalau saya lihat ya. Ada poin plusnya juga karena ngangkat nama Kecimol. Iya. Contohnya pada akhirnya Aka juga bersuara Bersuara. tentang fenomena ini gitu ya. Ada klarifikasi Iya, seperti sudah. itu. Tapi gimana nih caranya supaya kita nih bisa Kecimol lah gitu ya. Kan banyak orang yang beranggapan bubar aja lah Kecimol. Kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya kita dapat win-win solution ini, Pak? Nah, seperti yang awal saya katakan, kalau kita punya lumbung, ada tikus, masa lumbungnya kita bakar, tikusnya yang harus kita bunuh. Bagaimana caranya? Negara yang harus hadir sebagai penengah. Jadi negara kalau hadir sebagai penengah, sebagai orang tua kita, jelas akan terdapat win-win solution. Cuma sekarang kadang-kadang pemerintah tidak calling down, dia menutup mata. Melihat kenyataan yang ada di lapangan ini, dia diam-diam mesra saja di kantor. Tapi kalau dia hadir di tengah-tengah kita, membuatkan kita peraturan, saya kira aman semua. Tidak akan ada saling senggol. Ya. Kalau sudah ada peraturan tersebut, seperti yang saya katakan tadi, APH bisa bertindak. Karena ada legal standingnya untuk bertindak. Mohon maaf, APH singkatan dari? Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum, ya. Aduh, polisi, ketahuan sekali nih saya. Polisi, tentara, jaksa. Bahkan kemarin kita rapat di Kasbangpol, beliau hadir, APH semua hadir. Dari Poldanya, dari Samapta, Dir Samapta hadir membahas tentang ini. Bahkan beliau siap untuk mendukung jika sudah ada pergub atau perda. Oke. Oh, udah ada pergub sama perda tentang ini? Enggak, itu yang akan kita godok. Oh, akan digodok. Oke. Berarti, nah ini menyangkut peraturan juga nih Pak ya. Apakah di setiap daerah tuh sudah ada peraturan untuk Kecimol ini? Kayak misalnya kabupaten kota lah Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, seperti Lombok Utara gitu, apa sudah ada? Belum ada yang secara administrasi belum ada. Oh. Tetapi kalau kota Mataram sudah ada surat edaran. Tapi surat edaran ini kan bisa diikuti, bisa tidak, namanya surat edaran. Oh, oke. Bentuknya bukan undang-undang ya, bukan perda bentuknya ya. Desa yang banyak membuat perdes, peraturan desa. Bahkan ada perdes yang kita tunkan Pak. Ada salah satu perdes di salah satu kabupaten di Lombok ini membuat perdes tentang pelarangan Kecimol. Kita tunkan. Kalau gitu Pak Kades kita ketemu aja di pengadilan tata usaha. Oke. Setelah ditun ya saya tanya tentang bagaimana tata cara membuat perdes. Dari sana aja sudah salah, apalagi perdesnya. Jelas dia batal demi hukum. Oke. Tapi kan nanti kalau ada perda provinsi atau peraturan gubernur, dengan sendirinya mau ada perbub, mau ada perda kabupaten, mau ada perdes, dengan sendirinya akan berguguran. Oh iya, karena ada peraturan di atasnya. Peraturan di atasnya. Ya, oke. Berarti kalau misalnya begini, ini kan sementara kan belum baru diajukan ya ibaratnya ya. Kalau misalnya setiap desa misalnya dia punya perdes membuat peraturan dengan sah lah misalnya ya secara tata hukum misalnya begitu dan peraturan itu keluar. Berarti bisa dong misalnya ada Kecimol mau masuk mereka bisa melarang dong berarti. Secara legal tingkat desanya bisa. Tetapi kita sudah punya izin dari Kemenkumham. Kementerian Hukum dan HAM tentang keberadaan Kecimol ini. Secara tidak langsung menggugurkan perdes itu. Oh, gitu. Jadi legal standing kita Kementerian Hukum dan HAM. Kita sudah kantongi itu. Tentang kebolehan kita untuk melakukan kegiatan itu. Oke.
Kita ngopi lu Pak ya. Ya. Mari ini siang ini udah ngantuk nanti. Silakan dong, mohon kopinya. Aduh. Itu udah kopi tuh Pak. Santai, biar kita santai Pak. Kita ngopi-ngopi santai. Iya. Tapi ini seru Pak, bener. Ini seru. Saya tertarik soal kecimol ini dan apalagi kan waktu itu awal Januari ya kalau nggak salah ya 2024 itu ya yang sempat dari APH, salah satu APH yang melarang anggota kecimol masuk ke situ karena memang desanya punya peraturan seperti itu. Nah itu gimana? Ini kan belum muncul, itu gimana nih klarifikasinya? Di penjelasannya bagaimana? Memang di salah satu desa ada APH memberikan statement bahwa kecimol ini bukan budaya. Ditanyalah sama salah satu owner kecimol, kenapa kita tidak boleh masuk? Karena ini bukan budaya. Nah inilah kelirunya APH itu tidak memahami tentang budaya. SDM dari APH ini, itu yang perlu dipertanyakan. Setelah kita langsung ke Kapolresnya, langsung kita menghadap Kapolres tentang ini. Sebenarnya kita mau keberatan tentang pernyataan dari salah satu anggota itu. Tapi alhamdulillah kita bisa diskusi dengan Kapolres, mencari titik temunya, saling memaafkan, ya sudah sampai di sana. Ya, ini dan kita kan calling down, menerima apa saja. Ya. Ini kan juga ibaratnya ini miskomunikasi juga. Sila kita ngopi lu Pak, sila diminum kopinya. Ini nih, menarik. Ini anak kopinya Pak. Jadi kalau Bapak kesini lagi, yang diingat podcast, tadi kan ingatnya Cerdas Cermat. Ya, tahun 79. Ya, Cerdas Cermat. Sekarang podcast sama kopinya Pak. Sama kopi. Ini. Wah, beda kopinya ini. Beda Pak. Kopi RRI. Beda. Dengan SCTP beda. Kan beda media beda. Oke, baik. Ini di sini nih seru sih pembahasan ini. Berarti begini, dalam peraturan yang mungkin AK Lombok ajukan itu apa aja misalnya? Secara global tata cara berkesenian. Jadi secara keseluruhan. Bukan kecimol aja nanti dibahas di perda itu. Termasuk gendang beliknya dibahas, jogetnya, gandrongnya, rebane, apa saja tentang kesenian yang ada di NTB ini, itu nanti per pasal itu akan dijelaskan di sana. Jadi bukan khusus kecimol saja, tapi kita tetap menuntut kecimolnya lah untuk kita. Tetap menuntut supaya kecimol ini tidak dibubarkan, gitu ya. Iya. Iya itu agak ini sih, maksudnya agak ini juga dibinasakan. Aduh gimana sih bahasanya? Karena gini juga sih kalau ngelihat ya. Ini saya nggak jadi tim yang kontra ya. Karena saya bersepakat jadinya maksudnya. Karena setelah ada bahasa-bahasa dari Pak Jawa Andi ini, ya emang benar harusnya seperti itu, gitu ya. Ya tadi harus ada peraturan yang baik, begitu ya. Terus kemudian ini juga, kalau misalnya ada yang tidak bersepakat misalnya gini ya, dengan asosiasi, dengan apa yang dituntut sama asosiasi itu gimana? Kita menghargai dan menghormati ketidaksepakatan mereka. Memang kita dilahirkan tidak sepakat. Memang kita dilahirkan berbeda. Perbedaan itu membuat satu persatuan yang indah. Contoh Mas Dio, punya tangan kiri kanan, mata kiri kanan. Gimana kalau telinganya tidak ada sebelah? Kan tidak elok. Nggak nyangkut kacamata saya. Jahat kacamata. Jadi perbedaan ini kita hargai, kita hormati. Perbedaan ini bukan berarti kita tidak menerima. Perbedaan ini bukan berarti kita tidak setuju. Perbedaan bukan berarti perpecahan, tidak. Justru dengan perbedaan ini kita mengerucut dalam satu dimensi, membuat satu keindahan. Jadi dengan sendirinya yang contoh yang tidak suka dengan cimol akan membuat kreasi baru, silakan. Buat kreasi sesuai dengan kemampuannya. Timbullah budaya baru nanti. Misalnya apa nama keseniannya. Tidak menutup kemungkinan. Dan kecimol ini saat ini memang diminati, buktinya. Hampir 200 di Lombok ini kecimol. Ditambah dengan Sumbawa Dompu lebih 200. Dan tiap hari jalan ini. Oh, Sumbawa ada ya? Ada Sumbawa Dompu. Oh ada. Ada Dompu ya?
Namanya sama? Sama, masuk dalam asosiasi kita. Buatnya di Lombok dikirim ke sana. Oh. Ada. Oh iya. Jadi di sana itu sudah 48 Anggota sanggar. ini ya? Sanggar. Banyak berarti ya? Banyak. Jadi di NTB ini Sumbawa dengan Lombok 248 atau 238 lupa saya. Iya kalau dia banyak bini kan nggak bisa dibubarkan dong. Ya, enggak bisa. Nggak bisa lah, karena ada perputaran ekonomi di situ Pak. Iya. Betul. Ah. Jadi kalau anggap saja 200 kecimol ini, masing-masing sanggar 30 pemainnya. Iya. Kalau kali 200 kan 6.000 Mas. Iya benar. 6.000 yang menggantungkan makannya di kecimol tiap hari. Hmm. Kalau dia punya istri masing-masing 2. Nah, no comment saya itu ya. Kalau istrinya 2, kali 3 berarti 18.000 yang makan. Kalau punya anak 2 Pak. 4 berarti. Berapa ribu yang makan di kecimol ini? Semestinya daerah itu, pemerintah itu berterima kasih pada owner-owner kecimol. Walaupun dia tidak tamat SMP atau SD, mampu dia menciptakan lapangan pekerjaan. Ini termasuk lapangan pekerjaan kreatif. Ya. Industri Industri kreatif kreatif. benar. Karena perputaran uang. Belum lagi yang jualan Pak. Ya. Jadi yang jualan ini punya perkumpulan di mana kecimol main dia tahu aja Pak. Woi banyak pedagang. Dagang es lah, permen dan lain sebagainya. Jadi banyak yang ikut ambil bagian di dalam berkesenian kecimol. Belum tukang make up-nya. Benar. Belum lagi orang yang doyan kawin. Semakin banyak kecimol semakin sering kawin. Saya menyerut tidak jadi ini. Iya. Karena memang ya benar sih ya, benar. Kan kecimol identiknya pas ada acara hajatan nikah, benar ya. Benar. Dan ini murah meriah Pak. Berapa satu tarifnya itu sebenarnya kecimol itu Pak? Minimalnya kalau dekat itu 3.500.000. Ih murah dong. Iya murah, paling sedikit. Kalau setahu saya kalau gendang beli kan jauh harganya ya. Iya mahal. Mahal. Tapi kan ini kan tergantung durasi jaraknya. Oh oke. Jarak tempuhnya. Awetnya. Iya. Kalau dia dekat paling minimal 3.500.000. Itu per kecimol. Oke. Nah ini tadi dibilang sama ini. Awik-awik perlu nggak sih dibuat awik-awik gitu untuk menangani kecimol ini kan? Oke ada peraturan pemerintah misalnya. Nah awik-awik ini kan peraturan desa, ibaratnya peraturan adat gitu. Iya. Perlu nggak untuk dirapikan lah gitu? Apapun namanya, mau awik-awik, mau perdes, peraturan dusun atau apa namanya, tidak boleh melangkahi aturan di atasnya kan begitu. Oh. Jadi apapun bentuk aturan kita itu harus berpayung di aturan di atasnya. Kalau kita provinsi di NTB ini payungnya yang tertinggi adalah Perda provinsi. Jadi yang di bawahnya ini turunan dari Perda tersebut. Nanti dibuatlah Perda tingkat kabupaten. Perda ini diturunkan dalam bentuk perdes di tiap-tiap desa. Desa itu menurunkan lagi ke tiap-tiap dusun, mungkin namanya AWGAW gitu. Jadi tidak boleh melenceng dari itu. Oh, oke. Kalau melenceng batal demi hukum. Agak beda boleh, maksudnya dalam arti mungkin boleh ada kecimol tapi harinya ini gitu misalnya. Ditentukan. Boleh berarti harga. Begitu ya. Berarti nggak mesti harus sama tapi ada peraturan yang turunan yang penting tidak keluar dari peraturan yang di atasnya. Contoh, pakaiannya berbusana adat misalnya. Satu desa menginginkan, saya enggak mau pakai pakaian adat kecimolnya, tapi pakai busana muslim misalnya. Ya tidak masalah. Oke. Ada dulu di Kota Mataram minta lagunya religi Pak. Ya jadi kita briefing kecimol ini, Anda kalau mau masuk sana harus lagunya kasidah. Ya siap, makanya lagunya kasidah semua. Karena pemain-pemain kecimol ini apapun lagu yang Anda minta itu disajikan. Mau lagu Indonesia, mau religi, mau lagu barat, pop, semua bisa. Kalau penyanyi lain belum tentu bisa atau pemain lain belum tentu bisa. Bukan kita remehkan pemain jazz, misal coba suruh lagu dangdut. Ya susah. Susah juga kan. Lagu dangdut itu banyak kejepitnya itu. Tapi kalau pemain kecimol serba bisa. Hmm. Ini luar biasa. Dan teknisi
Bang Sodik yang terkenal di Jawa kesini. Iya. Waktu kita ngadakan festival di Lombok Timur. Dia heran. Kenapa herannya? Luar biasa pemain-pemain Lombok. Sambil jalan matnya itu, ketukannya itu Iya, enggak iya. salah. Iya benar. Kalau kita di panggung hanya berdiri aja bisa salah. Tapi ini main kecimol sambil jalan. Notnya atau Iya, iya. mat lagu itu tidak salah. Ini luar biasanya. Iya. Yang unik itu pemain drumnya tuh. Main drumnya tanpa bass drum tapi ada suara bass drumnya. Iya. Drum elektrik dipakai. Iya, drum elektrik itu. Saya sempat lihat, wah ini kan didorong kan? Iya. Dorong, tapi di belakang di gerobaknya itu ada drum elektriknya itu. Jadi mainnya, oh seru juga nih mainnya. Iya. Iya, 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 iya. Berarti begini, sudah atau belum dari AK atau mungkin akan ya dari Asosiasi Kecimol ini untuk ibaratnya untuk sowan lah dengan grup-grup kecimol yang di luar AK ini untuk bersepakat dengan peraturan. Mungkin kita rembukan mungkin begitu. Sudah kita coba bersurat untuk bagaimana kita usulkan bersama atau kita bareng bersama untuk mendukung pemerintah membuatkan kita peraturan. Tapi kemarin pertama kemarin kita ke Kesbangpol tidak ada yang mau ikut. Kemudian ke DPRD Provinsi Komisi 5 tidak ada yang ikut. Kemarin lagi aksi damai di gubernur tidak ada yang mau ikut. Kita sudah somasi dia. Tapi mungkin responnya atau pemikirannya beda dengan kita. Ya kita enggak bisa memaksa karena itu rumah tangganya dia. Iya, tapi kan juga nanti begini permasalahannya. Kalau misalnya peraturan itu jadi misalnya atas usul dari AK dan tidak berkesesuaian dengan orang-orang yang di luar AK, justru malah akan dalam tanda kutip akan ribut lagi berarti ini jadinya. Dengan sendirinya APH kan ada nanti yang bertindak. Kan dalam menjalankan perda itu kan APH bertindak. Paling tidak kalau sudah ada SIM, dia tidak punya SIM, ya dibubarkan. Oh oke. Kan dasar itulah APH bisa bertindak. Oh berarti dalam salah satu tuntutannya itu peraturan yang membuat sebuah izin lah, surat izin gitu ya. Yang tadi Bapak bilang apa 2 tahun ya? Ya bisa saja 2 tahun atau 5 tahun lah. Izinnya. Oke, ini menarik ini nih. Kalau misalnya ini memang harus ada dancernya ya kalau misalnya di Kecimol? Tidak mesti, dulu baru lahir itu enggak ada dancer. Cuma ini karena harga pasar ini kan disesuaikan. Kecimol ini kan menjual jasa, Pak. Iya. Jasa untuk menyenangkan orang. Menyenangkan telinga, menyenangkan badan, menyenangkan mata. Dancer ini saat ini mungkin itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan Kecimol secara umum dibutuhkan oleh masyarakat. Bayangkan kalau dia nyewa orkes. Malam itu kebetulan saya mengelola live musik itu anggarannya minimal 20 juta, Pak. Minimal 20 juta dia akan sewa kita. Mainnya hanya 2 jam. Kalau Kecimol ini datang jam 1, pulangnya jam 6. Bayangkan hanya dibayar 5 juta misalnya. Kan sangat murah meriah dan bisa dinikmati siang hari. Iya benar. Banyak orang yang bisa nikmati sepanjang jalan itu nikmati. Bagaimana lantunan suaranya, bagaimana suara seruling yang merdu. Tinggal sekarang bagaimana pemikiran masyarakat untuk positive thinking lah. Tapi kebanyakan ini diawali dengan rasa benci. Itu yang salah di masyarakat. Kalau sudah rasa benci itu ada, apapun yang kita lakukan akan tidak indah. Apapun yang kita perbuat akan selalu salah di mata mereka. Kemudian tidak menutup kemungkinan ini persaingan bisnis. Ini tidak terlepas dari itu. Ada kesenian lain merasa dirugikan dengan kehadiran Kecimol. Kecimol selalu jalan tiap hari. Kenapa kita tidak bisa jalan? Bisa saja seperti itu. Ada persaingan usaha. Ini tidak menutup kemungkinan sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan. Bahkan ada pemain kita pernah dilempar sampai luka. Ada yang diedit fotonya macam lah. Sehingga kelihatannya Kecimol ini tidak baik lah di sisi masyarakat. Oke, sorry. Berarti dari sekian puluh satu sanggar lah,
itu kan ada sekitar 30-an orang yang terjun untuk Iya. bermain ya Ya, dalam satu acara lah gitu ya. Kalau misalnya dengan nominal harga segitu 3,5 sampai dengan 5 juta lah anggap gitu ya. sampai 8 Sampai juta. 8 juta ya. Per personil berapa itu dapat bayarannya, Pak? Pemain depannya itu 80.000 Hmm. yang pegang-pegang tambur itu. Ya. Kalau pemain belakang 100.000, bahkan ada yang 125.000. Oh, kenapa pemain belakang lebih mahal daripada Karena depan? pemain belakang ini kan skill, ada skillnya. Oh, iya. Misalnya gitarisnya, Hmm. main organnya, Hmm. ini kan memiliki kemampuan berbeda. Kalau di depan ini nurut-nurut doang kan, begini-gini saja. Mengikuti tempo Iya, dari belakang. iya. Iya. Jadi dia tidak masuk, suaranya itu di dalam sound. Ya. Terus dari semuanya itu kayak misalnya kayak dancernya itu berapa dapatnya? Dancernya sama, ada pemain belakang sekitar 150. Nah itu dia tadi ada perputaran ekonomi di situ masalahnya. Iya. Ada orang yang mencari makan di Kecimol itu. Iya. Apalagi tuntutan dari AK untuk pemerintah untuk Perda ini, terkait Perda ini. Ya intinya ya buatkan kita regulasi hukum itu aja supaya kita enak cara berkesenian di Nusa Tenggara Barat. Karena kalau sudah berkesenian, dan bukan kesenian saja, apapun bentuk aktivitas masyarakat harus dibuatkan payung hukum. Harus. Apapun itu. Mau tukang ojek, mau dia usaha apa sih, harus ada payung hukumnya. Sehingga masyarakat ini merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas setiap hari. Kalau tidak ada payung hukum kan kita sepertinya curi-curi pandang. Mendingan kita curi pandang sama gadis, enak kan? Yes. Nah itu dia, atau janda. Wah lebih enak lagi. Iya. Janda gadis menarik, janda lebih menarik. Katanya orang ini kan. Lebih menggoda. Lebih menggoda. Lebih menggoda janda. Janda menarik, gadis menarik, janda lebih Menggoda. Ini bahas ini nih. Janda Kecimol banyak Pak ya? Oh banyak. Banyak. Iya. Tapi saya paling takut juga. Hmm. Takut juga dekat-dekat sama dancer itu. Bahaya nanti. Karena itu Pak, karena ya itu sampai muncul di TikTok ya. Iya. Kayak gini tuh kalimatnya, kayak tadi saya bilang ya. Percuma kurang lebih ya, karena pakai bahasa Sasak ya. Percuma cantik kalau bukan anggota Kecimol. Kalau bukan pacaran sama. Iya, itu. Itu sebenarnya candaan saja. Terus ada lagi candaan, kerjaan lu apa sih? Nah ini awalnya candaan yang saling sahut, memanas, sehingga terjadi perseteruan antara Sekeheu Kecimol dengan teman-teman kita yang ada, saudara-saudara yang saudara-saudara di Malaysia, kita yang ada di ya. Malaysia. Sebenarnya awalnya candaan, candaan-candaan meruncing memanas, si tegang. Tapi alhamdulillah sudah kita mediasi sama ketua forum TKI yang ada di Malaysia, kebetulan berada di Lombok Tengah, kita mediasi, pertemuan klarifikasi, alhamdulillah sudah selesai. Padahal kalau dipikir-pikir tidak menutup kemungkinan yang jadi kulit sawit di Malaysia dulunya juga anggota Kecimol Pak ya. Bahkan ada teman-teman kita yang kerja sawit itu kawin sama pemain Kecimol sekarang. Ini lagi kita posting kemarin kan. Pengantinnya perempuan ini pemain Kecimol. Terus yang laki-lakinya baru pulang dari Malaysia. Jadi ada benang merah yang ketemu di sini. Yang membuat akur ini jadinya ya. Karena saya ngobrol sama temen, dia tuh juga dulu mantan anggota Kecimol gitu ya. Dia bilang gini, bang, itu tuh sebenarnya gak usah dianggap serius. Karena juga dulu teman-teman saya anggota Kecimol, yang dulunya Kecimol, udah berhenti bubar Kecimolnya, sekarang pada ke Malaysia. Iya, jadi kulit sawit juga. Itu kemungkinan tuh jadi kulit sawit tuh dulunya anggota Kecimol gitu. Iya. Cuma memang mungkin dari candaan mungkin ada orang yang di luar itu yang nganggap itu serius mungkin ya. Jadi seperti tadi saya katakan, bisa saja ini karena ada persaingan bisnis. Begitu ada kesempatan untuk membuat persitegangan antara Kecimol dengan kulit sawit, ya masuklah pihak ketiga memperuncing. Dengan tujuan supaya Kecimol ini redup, supaya Kecimol ini tidak lagi ada jobnya. Ini berbahaya sebenarnya, ada provokator seperti ini. Itu sebabnya kemarin sebelum berangkat ke sini saja, waktu aksi damai itu hampir terjadi keributan di GOR. Ada anak mabuk, anak muda, gas-gas sepeda motornya,
ditahan. Untung ada polisi di sana. Ya bisa saja ini memprovokasi kita sehingga kita terpancing dan emosi seakan-akan akar ribut. Nah, kan begitu. Oke, iya. Sama halnya dengan kecimol pers TKI ini. Bisa saja ini dimanfaatkan supaya kecimol ini nama baiknya rusak. Oke. Banyak cara lah orang-orang yang tidak suka. Seperti tadi saya katakan, kalau sudah kebencian ada, apapun yang kita lakukan akan buruk di mata mereka. Ini kembali lagi kepada SDM daripada masyarakat kita. Kita maklumi. SDM kita masyarakat Lombok ini ya seperti inilah. Di bawah, kalau persentasenya ada beberapa persen di bawah garis khatulistiwa kan. Garis khatulistiwa. Matahari lewat di atas kepalanya berarti Pak. Berarti begini Pak, begini. Ini kan kalau misalnya kita anggap aja nih sesuatu yang benar ya, misalnya ada kecemburuan dari kesenian-kesenian lain nih misalnya nih. Ada nggak sih tawaran dari teman-teman AK untuk mencarikan solusi kepada teman-teman yang mungkin ngerasa dia tertutup mungkin rezekinya karena munculnya kecimol memang lagi viral gitu. Murah, meriah, dan mengasihkan. Ada nggak dari AK? Kalau saya pribadi beberapa kali kita lempar job istilahnya. Misalnya kebetulan di kampung saya ada kecimol. Mungkin yang cukup ternama Megantara. Ya. Aduh, Megantara. Seru tuh. Megantara. Kalau orang begawe atau mau hajatan, bukan dia yang cari hari, Pak. Dia datang yang punya gawe ke owner kecimol ini, hari apa liburnya, Pak, tanggal berapa. Saking penuh jobnya. Saking penuh. Jadi dia 2 bulan itu sudah penuh. Sekarang Juni. Juni, April, Juni, Juli, Agustus itu sudah full. Itu 4 kecimolnya, Pak. Megantara ini sudah 4. Oke. Ada namanya Megantara, Putra Megantara, Alisa Megantara, Mitra Megantara. Ini satu manajemen. Kebetulan saya duduk di salah satu manajemen di manajemen itu. Oke. Jadi kalau sudah full yang 4 ini, kita tawarkan yang punya gawe ini ada gendang beli atau ini ada apa, yuk ke sana. Bahkan kita yang antar, Pak. Anunya. Itulah cara kita memberikan job pada teman-teman kita yang ada di gendang beli. Iya, berarti memang sudah ada ya dari teman-teman ya kita bilang Megantara lah ya untuk melakukan hal itu. Ibaratnya bagi-bagi rezeki lah. Bagi-bagi rezeki, betul. Kayak gitu. Jadi memang harusnya tidak ada rasa iri dong berarti ya. Bisa diterapkan sebenarnya dengan sanggar-sanggar yang lain berarti ya. Memang harapan kita begitu dari teman-teman owner kecimol yang lain, kalau sudah full jobnya silahkan ke sanggar kesenian yang lain supaya kita enak dan kita sama-sama cari makan. Betul. Karena kita sama-sama punya anak istri. Kalau cuma di kesenian kecimol ini atau kesenian-kesenian lainnya, enaknya cari rezekinya makan ditanggung, transport ditanggung, rokok ditanggung, senyum ditanggung, kentut aja yang dari ditanggung, Pak. Kalau kentut tuh saling fitnah, jadi bersaing sak kentut nih. Semua ditanggung dan dapat honor 80.000 misalnya. Bersih itu, Pak, setengah hari. Kan jalannya jam 1 lah habis sholat zuhur. Ya. Kerja setengah hari gaji 80.000, sudah uang dibawa pulang. Semua sudah ditanggung. Minimal tuh 80.000 ya, paling rendah lah gitu ya. 80.000 dibawa pulang. Kalau bahasa sekarang ini sulit cari pekerjaan di Lombok ini, Pak. Iya. Di mana kita mau cari kerja? Kerja di toko saja. Dari pagi sampai jam 5 itu 100.000 kalau. Iya. Kuli bangunan lagi. Apalagi toko bangunan sudah angkat semen. Beratnya minta ampun. Hanya dikasih 1.000 per sak. Tidak ada yang tanggung makan. Tidak ada yang tanggung rokok. Kalau ini mewah deh, Pak. Dan begitu sampai di yang punya gawe kayak artis Jakarta, tonton. Apalagi yang lagi viral dicari-cari lagi. Siapa yang viral-viral itu? Hah? Ida Ocet. Ida Ocet itu di tempat saya, menantu saya sekarang. Oh. Termasuk menantu sekarang jadi. Kita ngomongin Ida Ocet ada mertuanya di sini.
Mertua jauh, mertua sambung. Oh, nge. Karena mertuanya dia besan saya. Oh, ya. Itu namanya Umam Pak yang ngomong tadi. Tahu aja. Tahu aja, ngikutin kecimol Anda ya. Oke, ini seru nih. Ini apa namanya? Berarti inilah yang membuat orang pada akhirnya banyak anak-anak muda di Lombok gitu ya, Iya. yang tertarik jadi anggota kecimol itu. Cimol, betul. Heeh. Dan perlu saya sampaikan saat ini kita lagi daftar di Haki, Pak. Supaya kita memiliki hak paten. Oh, iya ya. Iya, kita lagi daftar. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat sudah keluar SK dari Haki bahwa ini merupakan salah satu budaya Lombok. Kita takutnya seperti secara nasional banyak budaya kita diambil oleh luar negeri. Oke. Kenapa kita curiga ini bisa diambil? Thailand datang ke Lombok, Pak. Malaysia datang ke Lombok. Singapura datang. Ida Ocet itu pennya dari Singapura itu sekali datang ratusan juta dikasih, Pak. Motor dibeli. Iya Pak. Iya, motor dibelikan. Uang tiap bulan dikasih. Dulu saya kira pennya ini laki-laki. Wah, bisa nanti dia naksir sama Ida Ocet. Ternyata pennya ini perempuan. Salah saya menilai. Bayangkan ini. Dan sekarang Thailand sudah ada, Pak. Sudah ada kecimol di Thailand sekarang. Oh iya, saya sempat lihat di TikTok, bener. Sudah ada. Nah, khawatirnya kita diambil. Jadi budaya, makanya kita daftar di Haki. Mudah-mudahan segera muncul ya. Keputusannya bahwa ini merupakan budaya kita. Ya. Bahkan juga kalau nggak salah ya, saya sempat dengar ada irama kecimol yang kayak pakai irama Thailand juga kan, kalau nggak salah ya. Yang ketukannya kayak gitu ya. Itu mungkin salah satu sebabnya orang Thailand datang ke sini. Oh, iya. Terakhir kemarin dari Amerika, Pak. Irama Dopang. Irama Dopang itu didatangi pennya dari Amerika. Dari Amerika, Pak. Nginep 4 hari kalau tidak salah. Mempelajari itu. Oh iya ya. Bisa gitu ya? Iya, ini jadi pemerhati seni kecimol ini bukan saja orang Lombok atau Indonesia, dari luar negeri. Lombok mendunia dari kecimol, asik. Dari kecimol kan itu luar biasa nanti itu. Iya benar. Nah ini tapi kan lagu-lagu kalau misalnya begini ya, didaftarkan ke Haki nih Pak. Kan kayak misalnya ada unsur ini hak kekayaan intelektualnya masyarakat Lombok. Iya. Begitu ya. Pertama kan banyak aspeknya yang dilihat dari situ ya. Salah satunya juga kayak lagu. Iya. Lagu kan juga masuk dalam hak kekayaan intelektual gitu. Tapi kan banyak kan lagu-lagu yang dipakai di kecimol itu kan kayak dangdut koplo seperti itu, terus ya dangdut pada umumnya gitu, musik-musik seperti itu. Nah itu gimana? Apakah bisa masuk ke hak kekayaan intelektual Lombok gitu? Kan kita di dalam anggaplah request ya, ada profil kita begitu masuk aja, kita masukkan lagu-lagu Sasak kita kan. Profil daripada kecimol Sasak ini ya lagu Sasak. Nggak mungkin lah kita masukkan profilnya lagu Amerika. Oh iya sih benar. Oh iya benar. Iya. Tapi ada memainkan lagu-lagu Sasak ada? Ya, kebanyakan itu. Jadi lagu ini tergantung request sebenarnya. Bahkan ada satu desa kalau di request lagunya itu dia bayar 300.000, Pak. Wah. Yang penting lagunya itu dinyanyikan. Jadi setiap orang request itu bayar, Pak, itu. Oh gitu. Dikira enggak bayar request lagu itu. Tidak segampang yang kau bayangkan. Tak segampang itu. Gitu. Luar biasa makanya ini. Oh iya pantas, iya kayak tadi pantas banyak yang mau jadi anggota kecimol. Kalau misalnya memang ibaratnya mungkin bayaran gaji pokoknya mungkin pada rendah 80. Ya, tapi sawerannya ini banyak. Sawerannya. Oh iya. Ini luar biasa. Ayo duduk di sini aja, belum disawer ini. Iya lagi. Kita minum kopi dulu, Pak. Aduh, Masya Allah lucu ini obrolan kita nih. Oke. Udah berapa menit tuh Mas Umam? 55. Wah ini panjang ini nih. Kita kemarin sempat ngelempar pertanyaan di Instagramnya RRI Mataram. Ya hilang lagi. Ini lupa saya capture. Ini ada salah satunya pertanyaan. Bagaimana tanggapan mengenai banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap kecimol? Seperti yang saya katakan tadi, wajar dan sah. Itu ekspresi mereka. Cuma bagaimanapun juga
kita harus paksa paham tentang budaya. Nah, yang bisa memaksa dia paham ini pemerintah. Bagaimana caranya? Disosialisasikan melalui desa. Inilah tugasnya dinas pariwisata, dinasnya Dikbud. Tapi selama ini kan mereka diam-diam aja, tidak mau peduli dengan kecimol. Sehingga masyarakat menangkap ini semua seperti bola liar. Oh, oke. Namanya bola liar bisa ketangkap, bisa tidak, kan begitu. Kita maklumi masyarakat karena pemahamannya tentang budaya itu peninggalan Papuk Baluk kita itulah budaya. Karena pemahamannya tentang itu begitu masuk budaya baru tidak dianggap budaya. Padahal ada kata kalimat budaya modern padahal ya. Iya, budaya modern. Bisa nggak kalau misalnya saya bilang kecimol yang saat ini muncul itu adalah salah satu budaya modernnya Lombok? Iya. Inilah budaya baru kita, kreasi anak Lombok. Bukan kreasinya teman-teman Jawa atau Sulawesi. Di Sulawesi tidak ada kecimol. Atau di Bali tidak ada kecimol. Bahkan kita yang main ke Bali, Pak. Sampai ke Bali. Oh gitu? Iya. Besar bayarannya Pak ya? Besar. Dulunya di Sumbawa tidak ada kecimol, kita yang main ke Sumbawa, Pak. Itu jobnya tidak sedikit itu. 48 juta, Pak. 48 juta ke Sumbawa, Pak. Ke Dompu, ke Dindi. Labangka apa namanya itu? Iya. Sumbawa itu ya, Labangka itu. Itu 48 juta, Pak, sekali jalan itu. Tidak sedikit itu, bisa kawin lagi lah biayanya. Larinya ke sana Bapak nih. Cukup lah biaya kawin lagi kan. Cukup lah buat ngundang kecimol lagi ya. Itu kalau misalnya begini, modal buat kecimol itu berapa sih Pak? Itu tidak sedikit, Pak, ratusan juta. Oh. Minimal 120 habis. Iya, dengan peralatan lengkap gitu ya, dari depan sampai belakang ya. Kalau beli dalam sudah jadi itu di atas 160. Jadi tidak sedikit. Ya? Satu truk ditukar sama sound system. Bisa. Sampean mau tukar? Ada di dekat rumah kemarin. Enggak, kalau saya jangankan dengan truk, sampean mau tukar dengan bawang aja saya mau. Yang penting susunya kan begitu. Tukar sama bawang sekilo, susunya 800 juta misalnya gitu ya. Mau sih itu. Oke, berarti ini deh nih. Ini karena udah durasi udah panjang juga. Apa yang diinginkan untuk kecimol ini? Pertama, bagi pemain kecimol atau owner kecimol, kita harapkan bisa bermain dengan santun. Ikuti anggaran dasar dan rumah tangga AKNTB. Kalau mengikuti anggaran dasar dan rumah tangga itu, insya Allah selamat. Yang dalam AKNTB. Dalam angka. Tidak ada yang akan kontras karena semua sudah diatur, termasuk cara bergincu pun diatur, Pak. Cara bergincu diatur, pakaiannya diatur, tidak boleh sobek-sobek. Apalagi celana pendek tidak boleh. Semua kita diatur. Jadi kalau mengikuti aturan main kita, insya Allah tidak ada yang kontras. Cuma ya itu banyak yang tidak masuk di dalam AK ini yang melakukan kontradiksi. Kenapa? Karena banyak masyarakat senang dengan itu. Senang dengan gerakan-gerakan erotis itu. Iya. Sehingga dikejar kecimol yang seperti itu. Iya, kemudian diviralkan lagi. Mas Imam senyum-senyum aja Mas Imam. Lebih-lebih yang muda ini kan senangnya yang erotis, yang hot-hot. Iya. Dicarilah kecimol itu sehingga budgetnya dia juga naik. Susah juga nih kalau udah ngomong masalah duit ya Pak ya. Iya. Ketika kita mau merapikan ini, tapi ada yang dapat duit lebih dari itu. Iya, betul. Jadi kita serba salah lah dalam AK ini. Kita mau terlalu keras yang di luar AK kita tidak bisa. Karena kita tidak punya legal standing untuk mereka. Tidak punya dasar hukum kita untuk menjustis mereka. Untuk membuat mereka jerah, tidak bisa kita. Sementara kalau dalam AK sendiri ya enak. Kita keluar, kita pecat dari AK, Pak. Kita keluarkan banyak sudah kita pecat. Bahkan yang sekarang dancernya kalau dia main-main atau terlalu vulgar caranya, kita sendiri yang laporkan. Oh iya. Kita sendiri yang lapor ke Polda, Pak, supaya diproses orang ini.
Karena ini kasihan anak cucu bangsa kita, Pak. Nah itu dia melihat maksudnya. gerakan-gerakan seperti itu. Bahkan yang menonton melotot itu anak kecil begini, Pak, di Iya depan. itu dia. Saya kan nonton juga maksudnya di TikTok juga ya. Kalau ngelihat yang kayak gitu justru malah yang paling depan yang Lek Julu nih sak kode-kode nih, Iya, anak-anak SD ini kan. yang ingusnya masih nempel di sini. Kamu ngapain nih nonton ini gitu? Nah, mendingan di rumah kita di dalam kamar kan enak. Kan? Iya beda cerita depan. Beda cerita kan begitu. Ini kasihan anak-anak. Itu dia maksudnya supaya Kecimol ini ada sisi santunnya karena yang nonton ini kan dilaksanakan di tempat terbuka. Yang kita tidak bisa filter nih penontonnya begitu ya. Mungkin kayak misalnya ibaratnya kalau Presean misalnya ya. Presean kalau ada aturannya dilarang nonton di bawah usia 13 tahun. Mungkin akan seperti itu ya. Ini kan sedangkan Kecimol itu kan tempat terbuka. Tempat terbuka dan kalau misal tarinya begitu, ya yang nonton anak-anak itu yang kasihan. Tercuci pikirannya, oh ternyata di Lombok boleh seperti ini. Nah itu. Dan ini langsung dilihat sama anak-anak ini. Itu makanya. Makanya saya sendiri selaku Biro Hukum AKNTB kadang-kadang miris lihat dancer-dancer seperti itu. Kalau itu masuk dalam anggota, saya tidak segan-segan cari ke rumahnya. Saya sendiri yang cari. Saya inbox, saya mau datang ke rumah kamu. Kita briefing begitu. Kalau kamu sampai 3 kali saya peringati tidak mau, kita keluarkan. Berhenti kamu jadi pemain dancer di Kecimol ini. Dan tidak akan diterima di Kecimol mana saja. Selama itu tergabung dalam AK. Ya udah berhenti. Nah inilah yang lari ke Kecimol yang tidak masuk dalam AK. Di sanalah mereka bergejolak lagi. Oh, jadi ibaratnya tandingan berarti ya. Iya, gitu. Oke. Nah satu lagi deh nih Pak. Ini juga yang jadi kacamata dari publik ya. Bahwa Kecimol ini sering bentrok. Iya. Itu salah satu sisi yang dilihat masyarakat. Ini bubar aja. Bentrok nih, sering bentrok kayak gitu. Jadi masalah bukan saling bentrok. Ada awalnya 3 alasan Kecimol ini tidak bisa diterima. Yang menyebabkan tidak diterima. Pertama macet, minum keras, minuman keras, itu dia benar, berkelahi. 3 ini sekarang ditambah dengan dancer lagi. 4 sekarang ini Pak. 4 PR dulu 3. Yang 3 ini mampu kita advokasi Pak. Saya dulu berdebat di Polda, di Polres. Alasannya macet. Macet itu bukan tugas kita Pak. Bukan tugasnya kepala desa, bukan tugasnya Kecimol. Itu tugasnya polisi mengatur lalu lintas. Ribut juga bukan tugasnya kita, tugasnya polisi mengamankan. Minuman keras misalnya, itu juga bukan tugasnya kita, tugasnya pada mubalik. Majelis ulama itu yang punya tugas untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kalau dasar apapun misalnya kejadian bisa ribut, bukan Kecimol saja. Yang bisa potensi paling besar membuat ribut itu sepak bola Pak. Sudah mati di Kanjuruhan berapa? Gara-gara sepak bola. Kalau gara-gara Kecimol ada yang mati? Tidak ada. Iya. Tapi kalau ribut gara-gara suatu kerumunan, apapun bentuk kerumunan itu potensi ributnya ada. Potensi paling ribut di sepak bola. Masa sepak bola dibubarkan? Kan tidak dibubarkan. Semestinya kalau gara-gara kerumunan dia ribut, sepak bola yang paling dulu dibubarkan. Karena sudah ada bukti fakta mati berapa orang. Jadi apapun bentuk keramaian itu potensi ributnya ada. Cuma kadang-kadang kita selaku masyarakat begitu mau mengadakan hajatan tidak mau bersurat ke Polsek. Semestinya ada izin keramaian lah gitu. Bukan izin, pemberitahuan kepada Polsek. Bahwa saya ama ini dari dusun ini, desa ini akan mengadakan hajatan menggunakan jasa Kecimol. Mohon pengamanan dan pengawalan selesai. Wajib hukumnya polisi turun. Protapnya 6 orang. Oke. Kalau ada polisi turun 6 orang tidak mungkin ribut. Tapi kan gini, kalau misalnya terkait sama tentang alkohol ini kan susah juga kan. Justru malah kalau misalnya mau dilihat awal keributan tuh dari ya alkohol itu. Iya. Agak sepanang sedikit, naik sedikit, disenggol sedikit, padahal cuma bercanda, ribut akhirnya gitu. Yang minum alkohol ini saya jamin Kecimol tidak ada Pak. Dan kita sudah briefing. Dan siapa saja ketahuan minum alkohol kita keluarkan. Kita PECTAT. Pecat. Nah begitu. Kita tidak segan-segan. Kena SP3 langsung Pak ya. Jadi tidak ada atau anggota kita yang miras. Yang narkoba sudah tidak ada. Karena dulu ada pengalaman narkoba kita sendiri yang jerat. Kita laporkan. Kalau ada yang miras kita keluarkan.
Yang miras ini kan penduduk setempat. Mhm. Dan kita tidak bisa intervensi penduduk itu yang minum. Yang tugasnya ya yang punya orang tua di sana. Oh, yang punya. dituakan di desa itu. Mhm. Itu yang memberikan pencerahan kepada warga negaranya untuk tidak minum. Bukan tugasnya kita. Nah ini orang minum, masyarakat di sana, kita yang kena kambing coklatnya kan kita. Iya, mending kambing coklatnya gemuk bisa pakai kurban. Pak, ya? Korbannya. Kan begitu ini. Oke. Nah ini satu lagi deh, ini dari tadi saya bilang terakhir tapi muncul pertanyaan terus ini. Ayo enggak apa-apa. Semakin lama sawerannya juga semakin banyak. Ini kalau misalnya tadi kan udah ya dari bagian kecimolnya Iya. nih. Nah ini untuk misalnya memperbaiki sudut pandang masyarakat tentang negatifnya kecimol. Ya ini banyak banyak instansi yang harus terlibat untuk memperbaiki pola pikir masyarakat. Ini kan pola pikir masyarakat yang harus dirubah, mindsetnya, otaknya masyarakat itu. Tidak terlepas dari sumber daya manusia itu sendiri. Karena ilmu kita itu terbatas, disinilah peran serta masyarakat, pemerintah. Apakah pemerintah itu melibatkan nanti desa yang paling ampuh Pak, paling rendah. Karena tatanan pemerintahan kita terendah ada desa. Jadi desa ini mungkin melalui BKD-nya atau melalui tokoh-tokoh masyarakat, apakah kadus, penghulu dan lain sebagainya itu diberikan pencerahan dulu. Begini loh kecimol itu sebenarnya. Bahkan kita sering sekali mengadakan sosialisasi Pak. Turun ke masing-masing desa. Bahwa ini kecimol itu seperti ini anggaran dasar kita, ini dari Kemenkumham, ini dari dinas ini, dari dinas ini. Oh ternyata seperti itu, kita tidak tahu Pak. Ternyata banyak desa yang tidak tahu. Nah ketidaktahuan dari pemerintahan desa ini yang membuat dia simpang siur tentang kecimol. Sebenarnya gampang, tinggal diklik saja, cari di internet ketemu kita apa yang kita cari. Iya. Bahkan jadi, sudah tertuang di situ sudah tertuang. Jadi bagaimanapun kita bawa surat, bisa saja surat ini abal-abal. Tinggal klik di internet, gampang ketemunya. Cuma kadang-kadang pemerintahan ini enggan untuk melakukan itu, mencari kambing hitam saja, mencari gampangnya saja, tidak mau ribut, mau ribet. Wah nanti kalau kecimol ribut, ini kan ibarat kita ditakuti dulu zaman dulu kecil. Jangan lewat sana ada hantu. Padahal belum kita lewat sudah takut duluan. Kan begitu ini yang terjadi. Belum kita perang sudah ngaku kalah. Jadi desa itu sebenarnya enak Pak. Kalau ada warganya yang melakukan kegiatan, tinggal bersurat ke Polsek. Polsek itu nanti akan turun 6 orang. Ya selama ini kan hanya babin 1 orang aja begini. Yang nyongkol itu ratusan orang. Dan banyak saya jumpai setelah kita advokasi, banyak oknum pemerintahan desa itu seakan-akan berpikir kecimol ini negatif. Sementara yang booking kecimol ini kan warganya. Jadi semua warga yang ada di desa itu anaknya semua, saya bilang. Ini anaknya bapak semua. Yang hobi kecimol anaknya, yang hobi gendang belek anaknya, yang hobi rudat anaknya, mau jadi tuan guru anaknya, jadi guru, jadi maling, anaknya bapak. Iya, ini anaknya semua. Jadi anak ini bagaimana dirukunkan, bagaimana diperbaiki. Kita terima pendapat anak kita semua. Inilah tugasnya kepala desa. Mampu memberikan pencerahan kepada anak kita. Hatta kalau dia pakai kecimol harus begini. Begini kamu. Buatkan surat perjanjian. Enggak apa-apa kan? Kan enak. Buatkan dia bila perlu. Kenakan dia dana untuk dana keamanan. Untuk BKD. Itu haknya desa, silahkan. Jadi ada pemasukan untuk desa juga. Berarti gini ya. Berarti kalau misalnya Perda ini belum muncul. Tapi desa buat sendiri dengan tertib administrasi misalnya ya, kayak misalnya kalau misalnya mau adain kecimol jangan begini sebenarnya itu bisa sebenarnya Pak ya. Bisa. Ada kan kecimol dengan catatan begini ya, dengan betul. catatan begini. Ada istilahnya untuk surat izin kegiatan dengan catatan bla 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 sebenarnya bisa sebenarnya Pak ya. Bisa. Jadi tidak mungkin akan ribut kalau ada 6 polisi, 6 tentara turun. Siapa berani ribut? Oke, berarti harus tertib administrasi juga berarti Pak ya. Oke. Mantap, ada pertanyaan penonton? Jangan tanya Ida Ochan mentoaknya nih, hati. Nggak ada? Ikut-ikutan. Oke, terima kasih Pak kalau gitu Pak. Terima kasih. Panjang luar biasa. Terima kasih.